Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini yaitu tentang sistem peredaran darah. Pengertian sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam metabolisme tubuh karena sistem peredaran darah memegang peranan penting dalam pengangkutan tubuh manusia. Fungsi peredaran darah sendiri yaitu yang pertama mengangkut sari-sari makanan, yang kedua mengangkut oksigen yang berasal dari organ pernapasan paru-paru, yang ketiga mengangkut hormon dari tempat produksinya menuju ke bagian tubuh yang membutuhkannya, yang keempat mengangkut zat-zat sisa hasil proses metabolisme sel menuju ekskresi organ yaitu ginjal, yang kelima menjaga kestabilan suhu tubuh agar tetap berada di antara 36 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius, dan yang terakhir yaitu berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang kedua, komponen penyusun darah dan fungsinya. Darah sendiri merupakan media transportasi yang membawa zat yang diperlukan tubuh atau yang akan dibuang keluar tubuh. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sedangkan plasma darah yaitu merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Tugas utama plasma darah adalah mengangkut sel-sel darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh bersama nutrisi, hasil limbah tubuh, antibodi, pembeku protein, serta bahan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian sel darah. Sel darah terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat yang dilengkapi dengan cekungan atau bikonkav di bagian tengahnya. Salah satu keunikan sel darah merah yaitu dilengkapi dengan protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin bertugas membantu komponen darah untuk membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh serta mengangkut kembali karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk diedarkan. Sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang lebih sedikit. Tugas sel darah putih yaitu melawan infeksi virus, bakteri jamur yang memicu perkembangan penyakit. Sel darah putih sendiri juga terdiri dari neutrofil, limfosil, monosit, eosinofil, dan basofil. Kemudian ada trombosit atau keping darah. Trombosit memiliki peran penting yaitu sebagai proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Trombosit akan membentuk sumbatan bersama benang fibrin guna menghentikan peredaran sekaligus merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Ketiga yaitu ada organ dalam sistem peredaran darah manusia. Jantung. Jantung adalah organ vital di tubuh manusia yang bertugas sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam jantung terdapat 4 ruangan yang terbagi menjadi 2 bilik dan 2 serambi. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih yang kaya akan oksigen, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Selain memiliki 4 ruangan, jantung juga mempunyai 4 katup yang berguna untuk menjaga supaya darah tetap mengalir ke arah yang benar. Pembuluh darah. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pembuluh nadi, arteri, dan pembuluh balik, vena. Arteri atau pembuluh nadi merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung, baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Darah yang dialirkan pembuluh arteri mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis yang khusus membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru.
Sedangkan pembuluh balik atau vena merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung dari seluruh tubuh atau dari paru-paru. Vena sendiri terbagi menjadi dua, yaitu vena cava dan vena pulmonalis. Vena cava yaitu bertugas membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Sedangkan vena pulmonalis atau vena paru yaitu bertugas membawa darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung. Kemudian pembuluh kapiler itu adalah pembuluh darah kecil yang memiliki diameter kurang lebih sebesar sel darah merah, yaitu sekitar 7,5 meter. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Perbedaannya pada pembuluh nadi, yang pertama berisi darah bersih kaya oksigen, sedangkan pada pembuluh balik berisi darah kotor atau kaya karbon dioksida. Perbedaan yang kedua, pada pembuluh nadi itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pada pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Perbedaan yang ketiga, pada pembuluh nadi denyut lebih terasa, sedangkan pembuluh balik denyut tidak terasa. Perbedaan yang keempat, yaitu pada pembuluh nadi jika terluka darah meluncur deras, sedangkan pada pembuluh balik jika terluka darahnya hanya menetes. Perbedaan yang kelima, pada pembuluh nadi dinding pembuluh kuat, tebal dan elastis, sedangkan pada pembuluh balik dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu pada pembuluh nadi letaknya agak ke dalam, tersembunyi dan dari permukaan tubuh, sedangkan pada pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Sekian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.